Ya, yang kita pelajari hari ini adalah prinsip-prinsip dari data mining dan relevansinya terhadap big data. Kemudian big data mining, klasifikasi teknik dan isunya. Mungkin ada beberapa example dan kita kalau ada waktu kita lakukan diskusi. Ya, data mining. Nah, kalau kita lihat di sini apa sih yang dimaksud dengan data mining? Ya, kalau teman-teman ingat, ini kita kembali berprinsip melihat pada framework yang kita yakini selama ini untuk melakukan data mining, yaitu CRISFP DM ya. Bagaimana proses melakukan data mining dalam suatu bisnis ya. Intinya ini data yang kita lakukan itu adalah business understanding, data understanding, data preparation, modeling dan evaluation, deploy. Nah, hari ini kita coba kupas lebih jauh mengenai data preparation ya. Data preparation dan sebelum ke modeling. Mungkin dalam beberapa kuliah sebelumnya kita bicara mengenai data understanding. Apa itu data big data itu apa, kemudian kategori-kategori dari data itu masuk kemana, unstructured, structure, jenis data, kualitatif, kuantitatif, dan sebagainya itu understanding. Nah, ini kita perlukan sebelum kita melakukan yang namanya data preparation, data processing. Data preparation, data processing. Processing itu sebenarnya pada di modeling. Ini masih bagian dari data mining. Jadi data mining adalah, kita lihat di sini, dua hal yang di bawah ini, bagaimana memproses atau mencari, discover, menemukan pola, menemukan wawasan, dan juga pengetahuan dari volume yang data yang besar atau big data. Ya, data mining bisa juga dilakukan pada data yang kecil, tapi yang sekarang makanya di awal itu sebetulnya nama modul pada hari ini big data mining. Jadi bagaimana data mining lebih besar. Walaupun prinsip dasarnya adalah kita tetap menggunakan operasi data mining. Ini akan melibatkan teknik-teknik yang bervariasi, ya, mengambil informasi yang bermanfaat dari data ini, ya, dan pasti untuk melakukan suatu decision atau keputusan yang ya lebih baik. Nah, data mining seperti mungkin zaman sebelum big data banyak digunakan untuk structured data. Nah, zaman dulu tuh Oracle, kemudian ada Microsoft SQL, ada IBM. Itu biasanya datanya kan data tabulasi ya. Bank itu punya data satu rekening Anda dan saya itu kan macam-macam datanya. Ada data nama, data yang lain, alamat, jumlah rekeningnya apa saja, ini biasanya tabulasi ya gitu. Sebetulnya structure data ini kemudian diolah oleh data mining untuk melihat kecenderungan apa misalnya bisa dikelompokkan, nanti kita ada operasi pengelompokan. Oh, dikelompokkan ini adalah orang-orang yang rekening banknya itu di bawah 10 juta, seperti itu. Tapi kemudian ada data berikutnya, orang-orang rekening banknya di bawah 10 juta ternyata misalnya, atau rekening misalnya yang antara 10 juta sampai 500 juta lah katakan, dikelompokkan seperti itu. Tapi ternyata dia itu belum punya credit card. Nah, berarti data mining itu akan melihat bahwa orang-orang ini sebetulnya punya potensi memiliki credit card. Itu yang seperti itu. Makanya biasanya ditawari credit card zaman dulu adalah orang-orang yang keuangannya sehat. Nah, itu data mining yang melakukan. Nah, dan kalau dalam big data, kita bicara unstructured data, data mining yang berkaitan dengan social media, post, email, dan seterusnya. Jadi ultimate goal-nya dari data mining adalah menemukan bagaimana mendapatkan insight yang bisa dilakukan action untuk meningkat bisnis operasi. Itu yang bisa kita lakukan dengan operasi data mining. Nah, apa saja sih sebetulnya? Nah, kita bicara sekarang ini data driven decision ya. Jadi yang pertama adalah data mining kayak tadi cerita mengenai rekening bank ya. Bagaimana kita mendapatkan pengetahuan tentang si customer lebih jauh. Ya. Valuable insight customer tergantung dari behavior, preferensi mereka dan kebutuhan mereka. Ya, Anda mungkin sering ditawarin ya, saya sering kasusnya sering misalnya Anda ditawari produk baru, kalau Anda pernah beli produk yang di toko
online sebelumnya, atau pernah Anda ditawari misalnya menginap di hotel tertentu karena Anda sudah pernah menginap di hotel sejenis pada waktu tertentu, ya ditawari dan seterusnya. Jadi karena behavior kita itu yang dipelajari dari pengalaman yang ada di kita berinteraksi dengan online store misalnya. Juga untuk mengimprove atau meningkatkan efisiensi dari operasional perusahaan. Jadi biasanya kita melihat nih, kalau Anda seorang data engineer, biasanya akan diminta untuk melihat dari pola kerja atau operasi suatu perusahaan, mana yang tidak efisien dan mana itu juga bisa dipotong gitu loh, atau dikurangi dengan dengan optimasi. Ini kadang-kadang pisau bermata dua ya, apalagi kalau digabung dengan operational efficiency, digabung dengan misalnya efisiensi personel ya, bukan personel atau orang SDM. Seperti yang terjadi sekarang, banyak sekali layoff ya, istilahnya layoff atau PHK yang dilakukan banyak perusahaan-perusahaan di dunia ini, terutama perusahaan IT, yang menggunakan data mining, big data mining ditambah AI. Jadi ini sekedar cerita bahwa di salah satu perusahaan teknologi terkemuka itu, PHK-nya itu operational efisiensinya itu diserahkan kepada AI dan juga kepada data mining, dilihat mana yang tidak efisien dalam operasinya, dan AI-nya memutuskan untuk mem-PHK orang tersebut. Jadi misalnya dia tidak lagi lihat ininya, tapi dia yang dilihat itu inefisiensinya. Jadi misalnya saya seorang karyawan PT X atau karyawan perusahaan internasional multinational company yang bergerak di IT misalnya, seperti itu ya. Kemudian saya mengerjakan katakanlah pekerjaan marketing. Jadi saya berhubungan dengan partner dan sebagainya. Tapi ternyata ada orang lain, ya katakanlah namanya B, katakanlah di negara Singapura misalnya, yang juga mengerjakan yang sama pekerjaan dengan saya. Jadi menurut perusahaan ada 2 orang mengerjakan pekerjaan sama, itu dihitung sebagai tidak efisien. Dan misalnya saja ternyata performance saya itu lebih rendah. Jadi misalnya yang marketing sana berhasil misalnya mendapatkan kegiatan marketing sampai suksesnya sampai 60% lah katakanlah. Sedangkan saya hanya 50%, saya dipandang tidak efisien. Dan kemudian AI memutuskan saya untuk diberhentikan karena saya dianggap sebagai beban. Ini terjadi teman-teman. Jadi artinya efisiensi operasional itu juga sekarang menggunakan data mining juga dilihat seperti apa operasional perusahaan, dan itu juga kemudian yang bahaya kemudian digabung dengan AI. Jadi AI itu yang memutuskan, oh Anda ini sebenarnya tidak efisien. Jadi dulu kalau PHK itu dilakukan sama manajer, ya ini bahkan di dalam perusahaan ini 2 manajer di atasnya orang yang di PHK sampai 2 manajer di atasnya tidak tahu bahwa ada anak buahnya yang di PHK langsung mesin. Itu yang terjadi di dunia saat ini. Jadi kita harus punya ini ya, kemampuan lebih atau kompetensi gitu untuk bisa survive jika kita di-hire di perusahaan tertentu. Kemudian time insight ya. Jadi kita biasanya kalau tidak melakukan data mining itu kita akan tidak efisien dalam melakukan analisa volume atau jumlah data yang besar. Jadi dengan data mining dan apalagi nanti dibantu algoritma, itu kita bisa mendapatkan wawasan yang lebih cepat. Kalau di data mining ini juga kalau di perbankan atau di masalah pemerintahan, data pertahanan keamanan, itu juga melihat sebagai deteksi dari fraud atau dari kecurangan atau kejahatan. Dan untuk perusahaan yang memang menggunakan data mining, ya seperti banyak perusahaan IT sekarang dan service supportnya IT itu, mereka akan mendapatkan competitive advantage atau keuntungan finansial yang lebih baik. Nah, yang tadi saya sudah sedikit menyinggung masalah perbankan ya, finance ya, siapa saja sih menggunakan big data mining ya. Kita sekarang fokusnya pada big data mining, jadi tidak sekedar data mining, tapi big data mining.
Itu misalnya di keuangan, itu digunakan untuk menganalisa financial transaction, mendeteksi fraud atau kecurangan atau kejahatan perbankan, dan juga investasi, opportunity dari investasi. Nah, ini banyak, kalau mungkin teman-teman, ini mungkin nanti Anda bisa pelajari ya, gimana pay later itu ya. Pay later itu kan sebetulnya ini jadi tren ya, jadi tren sekarang ini bersenang-senang dahulu bayar kemudian itu katanya. Bener ya, anak zaman sekarang itu karena orang karena diiming-imingi pay later itu kadang-kadang lupa gitu, besar pasak daripada tiang istilahnya kalau zaman dulu itu. Jadi artinya belanja, piknik, jalan-jalan gitu ya, pakai pay later gitu. Bahkan kadang-kadang pay letternya kalau dia lihat behaviornya nih, kalau behaviornya apa namanya belanjanya cukup besar, dikasih pagunya cukup tinggi. Siapa yang di sini sering pakai pay later? Biasanya ada alasan tertentu pakai pay later. Gitu. Kalau saya juga pakai pay later, tapi alasan saya hanya nunda bayar. Jadi jangan sampai teman-teman kejebak ya, pakai kredit card juga boleh. Tapi kalau saya personal, saya tekad saya kalau menggunakan kredit card atau pay later itu saya hanya nunda bayar, bukan nyicil bayar ya. Jadi beda loh antara nyicil bayar sama nunda bayar. Jadi menggunakan pay later itu karena nggak mau bayar sekarang, bayar nanti. Walaupun pay later itu ternyata kan ada bunganya juga. Makanya ya, hati-hatilah dengan pay later. Ini sebetulnya jebakan-jebakan gini yang harus hati-hati. Kecuali kita duitnya nggak berseri, lain cerita. Karena kita duitnya terbatas, uangnya terbatas, ya berhati-hatilah. Atau ada yang punya pengalaman gini, kejebak pay later yang bisa bayar. Ya mudah-mudahan nggak ada ya. Mudah-mudahan nggak ada. Jadi pay later ini sebetulnya menggunakan big data mining. Dia melihat bagaimana behavior kita dalam melakukan belanja. Biasanya kalau ya ambillah satu online misalnya Tokopedia atau GoPay atau apa, atau misalnya Traveloka, biasanya kan kita ditawarin pay later, dan pay later itu kan kemudian nanti memberikan juga batasan atau pagu seberapa besar kita bisa ditanggung. Gitu. Kemudian sosial media, nah ini misalnya TikTok, gitu ya. Sekarang dulu TikTok itu kita kenal TikTok pada awalnya adalah sosial media untuk ya kita sharing dari aktivitas kita ya. Mau biasanya dulu ada nari-nari, joget-joget, nyanyi dan sebagainya. Tapi kemudian dia melakukan big data mining. Big data mining itu dilihat dari behavior dan juga bagaimana orang itu berperilaku di TikTok. Ternyata misalnya ya di TikTok itu dulu dibatasi kan videonya itu kalau tidak salah hanya sampai 30 detik ya, 2 menit ya kalau nggak salah, 2 menit TikTok yang awal-awal. Sekarang pertama ada ternyata bahwa TikTok itu kemudian bisa dijadikan ajang jual beli, ya, menawarkan sesuatu dan durasinya juga bisa panjang. Dia melihat juga behavior bahwa orang itu ternyata suka lihat pada talent tertentu, ibaratnya talent gitu. Jadi Anda misalnya follow TikTok si A gitu karena dia artis dan sebagainya. Dan kemudian karena Anda follow ini kemudian digunakan oleh TikTok juga sebagai arena untuk atau lahan atau tempat marketplace, bekerjasama dengan PT yang menawarkan produknya siapapun dia gitu, kemudian ditawarkan dia sebagai endorser di situ dan jualan. Kalau kita lihat TikTok yang sekarang itu sebetulnya sudah, menurut saya sudah berbeda karena dia berhasil melakukan namanya user behavior dan preferensi ya, detect sentimen ya. Karena lihat di sini kalau lihat bahwa orang lihat di TikTok lagi bukan nyari orang yang mungkin masih banyak, tapi sebagian besar sudah bergeser pada bagaimana mendapatkan barang murah, offering yang bagus dan seterusnya. Bahkan pengetahuan. Terus terang saya juga ngikut di TikTok, tapi yang saya ikuti itu kiat-kiat, misalnya kiat untuk melakukan hacking dari
aplikasi Windows misalnya, ada juga tuh. Kemudian misalnya untuk tip-tip melakukan presentasi, dan artinya banyak yang seperti itu. Tapi kemudian sekarang banyak juga yang melakukan TikTok ini sebagai arena atau tempat jualan. Dan ini artinya sangat mungkin karena memang dibolehkan untuk itu, dan artinya memang bisa dilakukan seperti itu. Jadi, dan big data mining perannya adalah bagaimana behavior itu tetap dilihat, like-nya seperti apa, dan kemudian di feedback balik kepada yang misalnya dalam satu kegiatan, di feedback balik kepada yang menggunakan platform TikTok untuk jualan, bahwa like-nya sekian, bahasanya sekian, dan mungkin bisa dipakai lagi di ke depannya. Ya. Nah sebetulnya dalam big data mining ini kita bicara mengenai proses namanya data pre-processing atau pemprosesan dasar atau pemprosesan awal dari suatu data. Ada empat kategori ya dalam proses data pre-processing ini. Ya, misalnya yang 4 itu adalah pertama namanya data cleaning, ya, data integration, data transformation, data reduction. Ya, jadi ini ada empat tipe. Ada nggak gambarnya? Nah ini dia. Ada yang namanya data cleaning. Jadi data pre-processing ini, belum ke sini saya lihat ini dulu. Nah, jadi ada 4 ya, teman-teman ingat ya. Data pre-processing, kalau ingat yang tadi data prinsip dari Chris DM itu kan ada data pre-processing ya. Itu sebetulnya ada 4 yang harus dilakukan teman-teman di sini dalam data yang ada. Bagaimana membersihkan data? Ya, data mentah itu dibersihkan dan juga ada data hilang itu diisi. Kemudian ada namanya noise data itu dihilangkan atau dihapus, dan ada konsistensi yang ada itu juga dilakukan pembersihan. Ya. Tujuannya dari semua 4 ini apa sih? Itu kita akan mendapatkan yang proses yang streamlining. Kemudian ada data itu lebih mudah dibaca atau dibaca oleh mesin ya, dibaca oleh kita juga. Kemudian ada kita mengurangi data-data yang menghalangi atau mengurangi proses yang lebih cepat. Ya, kemudian ya pasti di sini kita mereduce data mining duration. Jadi kalau kita bisa melakukan data preparation lebih baik, itu kita bisa mendapatkan kecepatan pengolahan yang lebih cepat dan memudahkan proses data analisis. Ada 4 proses. Nah, kalau kalau setelah UTS tuh kita akan juga nanti melakukan suatu exercising data prep namanya, menggunakan Google Data Prep sebelum BigQuery. Nah, di sini kita akan bicara mengenai data processing dengan tools yang namanya data prep itu. Jadi coba kita lihat ya. Nanti mungkin data prep ini nanti kita jadikan suatu tugas juga, tapi nggak sekarang, tenang aja. Nanti habis sebelum UAS kita akan bikin suatu assignment, dan kebetulan kan teman-teman dapat kredit kan ya, kalau nggak salah dari Google Cloud Skill Boost. Nah ini kita pakai kredit yang ada itu nggak banyak kok, paling juga 5-10 kredit untuk dapatkan data Skill Boost mengenai data prep. Jadi kita menggunakan nanti data cloud, data prep-nya sebelum kita bayar. Nah, di sini kita bicara mengenai apa namanya? Kalau kita lihat di sini, mana sih? Ini dia. Itu ya data cleaning, data reduction, data transformation ya. Data cleaning itu tadi membersihkan data, menghaluskan noise ya, kemudian merapikan data. Jadi gini,
teman-teman bayangkan kalau data itu benar-benar mentah, itu biasanya ada aja data yang hilang atau ada aja data yang tidak konsisten. Misalnya kalau kita di contoh kolom nama. Kolom nama itu misalnya yang tidak konsisten itu misalnya ada aja kalau misalnya kita dapat data dari luar itu huruf besar semua atau huruf kecil semua misalnya. Nah, yang biasanya kita menggunakan operasi di situ untuk melakukan misalnya bagaimana mendapatkan proper. Nah, kalau di Excel itu namanya proper dalam kurung nama gitu misalnya. Itu termasuk operasi yang dilakukan kalau kita pakai yang tabel sederhana. Atau aja data yang hilang. Ya, data namanya missing data misalnya. Missing data itu misalnya ada aja yang data hilang. Misalnya dalam satu kolom yang harus dioperasikan atau itu kan misalnya dalam satu kolom itu ada data tanggal lahir misalnya. Ada aja misalnya tanggal lahirnya hilang misalnya. Dan itu harus gimana? Kita harus melakukan yang namanya memasukkan data. Atau aja misalnya data cleaning itu ada noise, gitu, ada bagaimana kita membersihkan noise data. Yang kemudian kita juga harus melakukan yang namanya data integration, menggabungkan data, menyederhanakan data, menghapus atribut yang tidak dibutuhkan dari sumber data. Atau kemudian kita bisa melakukan yang namanya data transformasi. Data transformasi ini memastikan tidak ada data yang berlebihan. Jadi juga melakukan yang namanya generalisasi data. Merubah struktur data, format data, nilai data sesuai dengan algoritma yang akan kita pakai. Itu operasinya misalnya dalam data transformasi itu misalnya ada agregasi. Menggabungkan semua data dalam format yang seragam. Normalisasi. Normalisasi ini adalah mengubah data dalam skala yang teratur. Jadi dibandingkan lebih akurat. Tadi kayak tadi misalnya nama, ya kita bisa membuat nama itu menjadi lebih proper. Ya. Kemudian ada atribut atau feature selection. Jadi variabel mana yang kita lihat? Ini kita lihat variabel mana yang lebih penting kita lakukan. Ada yang namanya discretization harusnya. Discretization itu mengumpulkan data dalam interval yang lebih kecil. Ya, kemudian yang terakhir itu kita melakukan yang namanya data reduction. Data reduction ini ada pengurangan jumlah data karena data mining itu misalnya datanya besar sekali. Dan biasanya kalau data yang besar itu akurasinya bisa jadi rendah. Dengan demikian kita perlu mengurangi data supaya dia itu akurasinya lebih tinggi. Mana saja yang diperlukan yang operasi apa yang dilakukan misalnya adalah yang pertama itu dimensionality reduction. Jadi pengurangan dimensi. Jadi tadi ini biasanya ada operasi kalau nggak salah dipakai aplikasi apa ya? Orange ya, kita bisa lakukan namanya dimensionality reduction. Mereduksi dimensi. Numerosity reduction, mengurangi jumlahnya. Jadi kita lihat kalau jumlahnya yang dari 1 juta data, ternyata kita perlu mengolah hanya 10.000. Nah, seperti itu yang kita lakukan. Nah, ada juga kita melakukan yang namanya compression data. Nah, itu tergantung pada data. Makanya operasi yang dengan data preparation ini yang nanti kita coba exercising melalui Google Data Prep. Ya, mungkin nanti sebelum UAS. Nah, itu data preprocessing. Jadi ada 4 operasi di sini, data cleaning, data integration, data transformation, data reduction. Tergantung nanti proses ini kita lakukan pada data yang ada. Sampai sini ada pertanyaan? Mungkin saya minum dulu sebentar. Ya kalau mau lihat sini lebih detail ada di di referensi yang saya kasih di sini. Nah kita lihat bahwa setelah kita melakukan pre-processing, kita melakukan teknik-teknik processing data itu sendiri. Makanya disebut di sini big data mining techniques ya. Teknik ini sebetulnya banyak sekali ya, lihat di kanan tuh. Bahwa ada yang
Dan sebagian besar mungkin minggu lalu juga atau 2 minggu lalu sempat saya singgung mengenai data analitik ya. Dan kita coba nanti kita bicara satu persatu yang lebih detail. Itu ada beberapa operasi-operasi teknik dari data mining. Ya. Nah, proses yang dilakukan di data mining teknik ini, itu berkaitan semuanya dengan mencari pola, ya, discovering patterns, discovering insight, mencari wawasan atau mencari pengetahuan, atau mencari informasi baru dari large volume of data. Jadi bagaimana menarik sesuatu dari data yang banyak sekali. Jadi data yang tersebar ini apa sih yang harus dilakukan? Kadang-kadang kita cukup melakukan satu operasi. Misalnya paling sering nih kalau dalam tabel-tabel tabulasi itu regression, itu paling sering. Apakah ini akan menjadi menurun atau menaik, itu operasi regresi. Tapi kadang-kadang kita perlu melakukan gabungan dari teknik ini. Misalnya menggabungkan antara clustering dan classification, paling sering. Menggabungkan antara regression dan prediction. Atau menggabungkan juga misalnya dengan klasifikasi dengan regresi. Tergantung dari operasinya mau kita tuju apa hasilnya. Yang penting sebetulnya seluruh teknik ini itu tujuannya ini, mencari pola, mencari wawasan, mencari informasi baru. Jadi kalau kita disuguhkan atau diberikan data yang banyak, itu kita tujuan sebagai seorang data engineer atau data scientist, itu kita mencari apa yang ada di balik data-data yang besar ini. Dan operasinya biasanya kita harus melakukan operasi-operasi ini. Dengan toolsnya apa? Statistik misalnya. Ini paling sering pakai statistik, pakai operasi algoritma, dan machine learning juga ada di sini, ya, artificial network. Dan biasanya kita harus terbiasa melakukan seperti itu. Ya. Yuk kita bahas satu-satu. Di sini ada beberapa ya. Saya nggak akan bahas semua ya. Misalnya mungkin yang pertama itu kita lihat adalah yang ini. Ya, namanya ini yang paling simple, namanya association rule. Association rule itu teknik di mana kita mengidentifikasi pola atau hubungan dari banyak item dalam suatu dataset. Ini contohnya dataset ini ada item satu. Ini contohnya adalah biasanya begini, teman-teman. Ini adalah biasanya mencari, dan ini implementasi dari data mining yang tipe association rule ini adalah misalnya kalau di supermarket atau mungkin Anda pergi ke mana ya, ke toko fashion ya, Uniqlo lah katakanlah, atau apapun H&M gitu. Kemudian juga Anda pergi ke supermarket atau market-market kayak Indomaret, Alfamart dan sebagainya. Ini menentukan posisi dari benda itu ditaruh di mana, gitu, misalnya seperti itu. Ini kalau kita menggunakan big data mining ya. Dan itu ada rule-nya. Jadi misalnya ini adalah dataset dari belanja seseorang di dalam supermarket atau convenient market ya. Misalnya si A dari belanjanya dia mendapat belanja item 1, item 2, item 3. Kemudian si B belanja item 2, item 4. Si C belanja item 1 dan seterusnya, item 5 dan seterusnya sampai orang yang di dalam daftar ini dia membeli belanjanya item 4, item 5. Dengan association rule meaning itu kita melihat keterkaitan antara namanya asosiasi ya. Barang mana yang paling terasosiasi dengan barang lainnya. Ternyata di sini item 2 itu sangat terasosiasi dengan item 3. Ya. Kenapa? Kalau lihat di sini polanya ya, ini polanya nih. Contoh di transaksi nomor 1, item 2, orang beli item 2, dia beli item 3. Barang jenis 1, dia beli barang jenis 3. Juga di sini. Barang jenis 1, dia juga barang jenis 3. Barang jenis 2, barang jenis 2, dia beli juga barang jenis 3. Jadi barang jenis 2, dia juga barang jenis 3.
barang jenis 2. Jadi asosiasinya ada, orang yang membeli barang jenis 2 biasanya akan membeli barang jenis 3. Orang yang membeli barang jenis 2 akan juga membeli barang jenis 4. Dan orang yang kedua-duanya beli barang jenis 2 dan 3 berarti akan beli jenis 4. Nah, ini menentukan kemudian kalau ini katakanlah barang-barang yang kategorinya sama, misalnya katakanlah untuk toiletries ya. Ternyata orang kalau beli sabun merek X, dia juga beli sampo merek Y. Ya, barang duanya sabun, barang tiganya sampo. Makanya barang itu supaya ada kecenderungan seperti itu diletakkan berdekatan. Barang yang jenisnya berbeda toiletries. Jadi orang itu kemudian, ya ini ada faktor psikologi gitu, mungkin juga dikaitkan dengan iklan dan sebagainya. Jadi kalau dia beli sampo, dia pasti beli juga bisa dipastikan, bukan bisa potensi untuk membeli beli sabun, dia juga beli sampo dan seterusnya. Makanya ini studi yang menarik. Kenapa juga ada satu studi mengenai data mining ini yang paling terkenal itu adalah kenapa kalau di Amerika ya, bukan di sini ya, itu yang namanya popok bayi itu dijual di kayak convenience market mereka ya, apapun lah namanya, 7-Eleven itu apa itu, kalau di Amerika ya, ada studinya bahwa popok bayi biasanya itu sebelahnya jual bir. Ini ada kasusnya, ya, nanti kita coba cari ya. Jadi sebelahnya jual bir. Kenapa begitu? Ya, karena ternyata pada saat di Amerika itu kan kita nggak ada yang namanya ini ya. Di sini kan bisa gosen, gopay, nyuruh orang beliin gitu. Karena harus mandiri ya. Biasanya kalau ibu-ibu di sana baru melahirkan anaknya itu yang disuruh pergi beli popok bayi itu suaminya. Dan biasanya suaminya itu pergi ke convenience mart terdekat, kemudian dia beli popok, tapi kemudian karena di sana ya kebiasaan ya, dia beli minuman, bir lah gitu. Nah, tadinya nempatinnya itu tidak pada tempat yang berdekatan. Jadi popoknya tempat toilet bayi atau bir ya tempat minuman di belakang. Tapi ternyata setelah ada dilihat seperti ini, kemudian ternyata ternyata orang kalau beli bir dia beli popok bayi, dia juga beli bir. Nah, kemudian dari hasil studi itu, kemudian dari data mining ini artinya dijajarkanlah produk popok bayi dan bir, dan itu membuat penjualan dua-duanya meningkat. Nah, itu seperti itu. Itu namanya association rule. Jadi artinya ini juga kemarin kalau nggak salah ada juga yang melakukan tugas akhir dengan association rule ini di kakak senior Anda. Nah, operasi kedua itu adalah clustering. Clustering ini adalah teknik untuk melakukan grouping dari kelompok yang memiliki similarity atau justru dissimilarity. Jadi ada dua. Anda mengelompokkan berdasarkan hal yang sama atau hal yang tidak sama. Tapi biasanya kita melakukan pada hal yang sama. Gitu. Jadi biasanya untuk apa? Kita melakukan segmentasi pasar atau customer. Melakukan image processing. Jadi melakukan yang namanya clustering ya, atau juga nanti ada mirip-mirip namanya klasifikasi gitu. Kita melakukan yang namanya pengelompokan pada suatu image yang sama. Misalnya ini adalah wajah Caucasian, ini adalah wajah Negroid misalnya. Atau kayak zaman dulu, itu mungkin nanti sebenarnya diklasifikasi. Kita melihat pada yang bermasker atau yang tidak bermasker. Itu namanya juga sebetulnya antara clustering dan klasifikasi agak-agak mirip. Nah, kita biasanya melakukan yang namanya clustering dengan key means clustering, hierarchical clustering, dan city based clustering. Itu ada operasi-operasi statistiknya. Nah, bagaimana kita melakukan ada rumusnya. Bagaimana kita melakukan clustering ini adalah mengukur dari yang namanya kemiripan satu objek terhadap lainnya di dalam suatu kelompok. Ya, itu adalah similarity itu yang diukur.
Jadi sebetulnya simple, aturannya simple. Jadi bagaimana antara satu objek dengan objek lain itu seberapa jauh miripnya, seberapa jauh samanya. Ya, itu diukur dengan suatu rumus yang namanya Euclidean distance. Jadi adanya suatu jarak dari satu, itu ada rumusnya. Bagaimana antara satu benda berbeda banget nggak dengan benda lainnya. Nah, kan itu kemudian disebut clustering. Nah, itu dasar dari clustering, Riemann clustering dan seterusnya. Nah, kalau itu clustering. Nah, jadi, nah mirip dengan clustering, tapi lebih sempit. Tapi kemudian ini kita kalau clustering memisahkan sekelompok pada sesuatu yang mirip, sesuatu yang berbeda ya. Misalnya dalam clustering itu kita mengkelompokkan pada sifat-sifat yang sama. Misalnya dalam suatu kelompok masyarakat biasanya ada yang atau dibedakan misalnya berdasarkan kelompok umur. Ya, kelompok umur 16 sampai 23 clustering 1, 23 sampai 40 clustering 2, 40 sampai 60 clustering 3 dan seterusnya. Atau misalnya juga kayak kemarin kejadian vaksin itu di clustering, mana yang di atas 50 tahun ke atas itu clustering manula, dan di bawah itu kemudian dipersiapkan juga untuk perlakuan yang berbeda. Nah, klasifikasi ini lebih tegas. Klasifikasi itu sebetulnya adalah membedakan antara iya dan tidak sebetulnya. Itu prinsip dasarnya sebetulnya adalah klasifikasi itu apakah seperti ini. Apakah ini ikan paus atau bukan? Apakah ini beruang atau bukan? Jadi klasifikasi hewan misalnya, kalau kita manusia biasanya cepat ya membedakan antara satu benda dengan benda lain, membedakan klasifikasi. Oh, kalau ini namanya botol, yang ini namanya gelas. Ya. Sedangkan kalau yang lainnya, mesin ini harus diajarin. Dan biasanya klasifikasi itu kita melakukan pembedaan itu dengan beberapa operasi. Atau kita bedakan berdasarkan pembedanya, atau klasifiernya berbeda-beda. Ada beberapa operasi dari klasifikasi yang berbeda-beda ini, contohnya misalnya adalah decision tree. Ya, decision tree. Decision tree itu artinya kita punya suatu pohon keputusan istilahnya, supaya bagaimana melakukan yang namanya klasifikasi dari suatu benda. Kemudian misalnya juga di sini ada support vector mesin. Saya nggak akan bahas satu-satu ya. Mungkin ini operasi statistik satu-satu ya. Dan kemudian ada modeling lain. Yang penting kita tahu bahwa untuk melakukan klasifikasi itu kita bisa melakukan banyak classifier. Bisa jadi satu yang kita pakai, bisa jadi juga banyak. Dan biasanya kalau kita memprediksi satu kelas dalam suatu data, itu satu classifier belum tentu cukup. Kita bisa menggunakan beberapa classifier juga. Nah, operasi yang data mining teknik yang berikutnya yang paling sering digunakan itu adalah namanya regresi. Ini mungkin Anda sudah sering lakukan ini kalau misalnya menghitung regresi. Kalau dalam ini kan ada yang regresi positif, regresi negatif, ada juga yang bisa positif, bisa negatif ya. Yang penting adalah regresi itu mencari hubungan antara variabel. Jadi kita harus punya misalnya ya, regresi itu minimum harus ada dua variabel ya. Satu variabel bebas, ya ada dua variabel ya. Satu variabel bebas, satu variabel terikatnya. Atau satu variabel independen, satu yang variabel terikatnya. Jadi biasanya rumus yang paling populer itu yang Y sama dengan AX plus B. Dimana Y itu variabel bebasnya, yang B itu variabel terikatnya, dan itunya adalah tambahan. Nah, seperti contoh di sini ya, bagaimana regresi itu melihat dalam satu kelompok data ini variabel terikatnya itu adalah variabel bebasnya adalah kecepatannya, dengan variabel
Sikatnya itu adalah konsumsi bahan bakarnya. Jadi kalau kecepatan makin tinggi, biasanya konsumsi bahan bakar itu juga akan makin besar juga. Jadi dalam hal ini modeling dari relationship-nya adalah data dari kendaraan ini. Nah, yang perlu diperhatikan juga adalah kalau kita mendapatkan data-data yang sifatnya sebarannya seperti ini, ya, ini enak benar nih. Ini data yang sangat ideal gitu loh. Dan ini data yang seperti ini yang diharapkan oleh seluruh orang di dunia statistik. Tapi biasanya data itu tidak bisa seperti ini ya. Jadi kalau variabel X dan Y hasilnya seperti ini, waduh enak benar. Dan kalau hasilnya seperti ini, itu regresi bisa dilakukan dengan baik karena dia good result. Karena kenapa? Karena jarak antara garis regressionnya ini terhadap masing-masing sebaran datanya itu sangat kecil ya. Ya, biasanya akan diukur pada jarak dari dia terhadap ininya, ada variabelnya juga tuh, ada, dan itu kecil, dan ini dibilang sebagai linear regression yang good result. Tapi kita tidak bisa tampik juga kalau kita mendapatkan data yang berantakan atau yang lebih tersebar seperti ini. Ini eksponensial data nih, sebetulnya seperti ini. Nah, regresi garis lurus kita tidak bisa lakukan karena dalam hal ini sebarannya atau jaraknya ini sangat variatifnya sangat besar. Jadi artinya data ini bisa lakukan linear regression tapi bad result. Kita tidak bisa pakai ini. Ya. Jadi untuk operasi-operasi seperti ini mungkin kita harus menggunakan kalau kita tetap ingin mendapatkan linear regression, ya, itu kita harus melakukan operasi-operasi yang namanya membersihkan data dulu. Apakah benar data ini bisa diabaikan contohnya yang sangat jauh ini. Nah, kita perlu yang namanya misalnya operasi-operasi tertentu. Misalnya kita bisa mengurangi dimensinya, katakanlah seperti itu. Apakah kita bisa mengabaikan data ini? Tapi kalau mengabaikan data ini seperti apa? Nah, itu beberapa operasi yang bisa kita lakukan. Nah, itu mungkin kita bicara mengenai secara statistik itu berapa margin of error-nya yang harus kita lakukan. Dan banyak operasi yang di statistik bisa dilakukan dengan hal ini. Ya. Kemudian ya itu beberapa teknik. Nah, karena kemarin kita sudah belajar mengenai Hadoop, ya Hadoop ini artinya kita bicara kalau di data mining untuk big data, itu kita bicara pada data yang besar sekali, ya seperti namanya big data, Anda sudah tahu 3V atau 4V atau sampai 10V terserah. Dan untuk sebagai dasar untuk mengolah data yang besar ini, kita adalah menggunakan parallel programming model, yaitu adalah namanya message passing, ada shared memory, dan data parallelism. Nah, ini yang sudah kita bahas di Hadoop sebetulnya. Jadi Hadoop itu pada prinsipnya adalah bagaimana kita melakukan tiga hal ini, message passing, kemudian kita melakukan yang namanya shared memory, ya, kemudian kita juga melakukan yang namanya data parallelism. Apa sih sebetulnya message passing? Itu adalah setiap tugas itu dilakukan di lingkungan yang independen dan juga terisolasi, ya, clustering gitu, seperti ini. Jadi artinya proses-proses itu dilakukan terpisah-pisah, tapi kemudian dia tidak berarti tidak bisa disatukan kembali. Kemudian yang namanya share memory itu salah ini. Share memory itu berarti kita juga melakukan yang namanya kita membagi memorinya itu, ya dalam hal ini dilakukan seakan-akan dia ini sebuah single physical machine, jadi seperti itu.
Yang ketiga ada datanya juga dibagi-bagi. Ya, kita udah bicara data dibagi itu dengan jadi kalau seperti Anda tahu di prinsip di Hadoop itu ya dengan DFS, Distributed File System, dan juga dengan MapReduce. Jadi ini big data processing sebetulnya sudah kita exercising juga, bahwa Hadoop itu yang sebagai pionir dari pengolahan big data itu melakukan 3 hal: process parsing, set memory, data parallelism. Nah, sekarang kita bicara mengenai challenge-nya apa di data mining, ya, atau tantangan di data mining ini seperti apa. Yang pertama kompleksitas, ya. Kompleksitas itu data yang Anda dapat sebagai seorang data engineer atau scientist itu bisa jadi datanya kompleks. Bisa jadi datanya kompleks. Dia merupakan gabungan dari unstructured data, bisa jadi itu gabungan data video, teks, dan suara misalnya, itu bisa jadi itu. Jadi data itu kompleks biasanya tantangan. Kecuali kalau Anda mau memakai atau menggunakan structured data, biasanya tidak kompleks, tapi bisa jadi besar juga. Ya. Kemudian kadang-kadang kita punya masalah mengenai privacy. Kenapa? Karena waktu kita melakukan collection data dan analisis data, itu biasanya kita harus mengolah hal-hal yang bersifat personal information yang sensitif. Jadi kalau Anda misalnya lagi mengolah data, katakanlah data percakapan ya, dari Twitter gitu. Itu sebetulnya kalau Anda melakukannya tanpa mendapatkan izin atau consent dari penggunanya, ya itu sudah melanggar privasi. Itu ada kasusnya di US saat itu adalah kalau nggak salah waktu kemarin pemilihan Presiden Trump ya. Jadi artinya data yang digunakan itu tanpa seizin dari pengguna Facebook, ya data itu diolah, yang kemudian data itu kemudian yang diolah kemudian seakan-akan dia kemudian dipakai untuk sebagai kampanye politik. Itu kasusnya juga lumayan terkenal tuh, data penggunaan data Facebook itu bisa jadi masalah kalau data yang kita ambil terutama diambil dari data sosial media misalnya, tapi kita gunakan tanpa seizin gitu. Itu bisa menjadi privacy concern. Terkait sama privacy concern juga etis. Ya, misalnya ternyata data ini dipakai untuk mendiskriminasi kelompok tertentu atau orang tertentu, itu juga kita harus juga memperhatikan hal itu. Karena bisa jadi data yang dipakai bisa untuk melakukan hal itu. Tapi biasanya secara teknis itu biasanya kita berhadapan dengan kualitas data. Ya, kalau data itu banyak kotorannya, banyak outliersnya, kita biasanya punya kesulitan atau punya tantangan untuk bagaimana data ini bisa diolah dengan lebih baik. Karena mungkin data yang sangat kotor juga kita tidak bisa olah dengan baik kalau tidak kita bersihkan dulu. Makanya proses data preparation itu sangat penting untuk membersihkan data. Jadi bagaimana mendapatkan data quality itu biasanya kita lakukan data prep. Nah ini exercise-nya sendiri nih, data prep nih. Nanti kita belajar dengan beberapa contoh data publik yang kemudian kita dari misalnya dari katakanlah 40 kolom, ya kemudian datanya ada 10.000 atau 50.000 baris katakanlah gitu, kita bisa reduce menjadi hanya 6-7 kolom dan tidak semua. Itu kemudian bisa lebih murah gitu. Nah murah itu kaitannya sama yang nomor 5. Teman-teman asal tahu bahwa resource komputer itu kan tidak gratis. Jadi kalau kita menggunakan server, yang harus beli server. Harus misalnya menggunakan cloud, ya kita harus beli atau biaya penggunaan cloud-nya itu sendiri, VM-nya. Dan itu tidak gratis, itu berbayar. Gitu. Menggunakan data mining teknik ini bisa jadi sangat mahal. Ya. Jadi significant resource untuk proses analisis large amount of data. Karena artinya kita menggunakan CPU, VM, storage, memori, dan sebagainya. Itu yang pasti itu berbayar. Kecuali kalau kita punya sendiri itu ya, servernya, tapi server beli sendiri kan juga mahal. Jadi artinya kalau kita bisa melakukan data prep yang bagus,
computational cost-nya itu bisa lebih murah. Nah, belasan juta dolar itu mungkin teman-teman tahu ya, sekarang lagi tren yang namanya ChatGPT itu dihabiskan untuk melakukan data mining sebelum dia diluncurkan tahun lalu. Artinya itu memang saat ini programming atau program-program yang melakukan data mining seperti AI yang sekarang banyak sih dipakai di mana-mana itu memerlukan memang cost yang sangat besar. Gimana ngembalin duitnya? Ya berbayar. Makanya sekarang kalau layanan misalnya ada AI yang atau misalnya gini deh, banyak layanan kayak data processing image ya, kayak Midjourney. Kalau mungkin Anda punya dulu sering lagi kata apa sering nge-trend bikin avatar ya, avatar AI. Itu kan berbayar kan. Nah, itulah sebetulnya ya untuk bagi kita kan fun gitu ya, convenient gitu, apa lucu-lucuan. Tapi buat mereka yang mengerjakan ini memang memerlukan cost dan itu harus diganti. Makanya biayanya harus diganti. Makanya itu dibikin berbayar kalau Anda ingin melakukan lebih jauh. Jadi yang gratis biasanya berbatas. Dan overfitting ini juga suatu problem yang biasa di data mining. Jadi kadang-kadang data itu terlalu too well on training data dan perform poorly on new action data. Jadi overtraining itu kayaknya data itu kita kasih masukan data trainingnya besar terlalu bagus atau terlalu ideal. Jadi begitu data baru masuk itu dia malah nggak bisa diolah gitu. Overtraining. Makanya ada ukuran-ukuran tertentu juga sih. Kemudian yang berikutnya adalah ya ini tabel saya masukkan di sini. Jadi sebetulnya antara data mining dan big data itu saling saling apa ya saling saling menunjang sebetulnya. Tapi artinya di sini saya coba summary aja ya bahwa data mining itu sebetulnya dalam big data itu adalah salah satu metode dalam mengolah data yang besar. Jadi makanya sekarang ini adalah namanya itu big data mining. Ya. Jadi bukan sekedar big data, bukan sekedar data mining, tapi big data mining. Jadi sebetulnya data mining ini salah satu metode dalam mengolah data-data dalam big data. Ya, kalau kita bedakan di sini big data itu sendiri secara umum itu adalah koleksi dari data yang besar. Ya, 3V tadi. Data mining itu merupakan cara untuk melihat atau mereview data. Sedangkan kalau big data itu sendiri extracting value vital dari informasi yang ada. Nah, mungkin yang ini juga ya data mining biasanya kita gunakan untuk mencari business insight ya. Business insight atau bagaimana pola yang terjadi di dalamnya. Jadi bagaimana kita melihat pola kecenderungan dan sesuatu. Sedangkan big data atau itu lebih kepada business purpose-nya. Ya. Jadi kalau lihat di sini, nah ini paling enak. Data mining itu manajer dari tambangnya, karena kan mining itu kan asalnya dari tambang, menambang data. Sedangkan big data itu tambang itu sendiri. Jadi kalau kita melakukan data mining, kita seolah-olah bertindak sebagai manajer atau sebagai pengusaha tambang itu sendiri, mengolah datanya, mengolah tambang dengan si big data itu adalah tambang itu sendiri. Ya. Nah, itu kira-kira big data, data mining, big data mining. Jadi artinya nanti ini mungkin bisa memberikan gambaran Anda melakukan data sebelum Anda melakukan data preparation. Ya, mungkin ini adalah mata kuliah yang mungkin materinya adalah persiapan untuk Anda melakukan data prep. Exercise-nya mungkin nanti bisa dilakukan setelah ini. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Belum ya?
Oke, saya coba lihat ya. Nanti kalau kita sebetulnya inti dari kuliah hari ini tuh nanti ada melakukan yang namanya data prep ya. Jadi ada kelompok data yang bisa Anda lakukan data prep. Coba saya lihat. Bentar. Ini berapa ya? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Maaf. Oh, saya mau tanya Pak, Hmm. kalau untuk noise itu Pak lebih baik dihapus atau diperbaiki Pak, atau maksudnya diganti dengan nilai, misalkan mungkin ada rata-rata atau apa Pak? Data noise ya. Kalau panduannya sebetulnya noise itu ada dua jenis noise ya, noise yang mengganggu. Apa namanya yang contohnya kalau noise kategorinya outliers itu biasanya kita buang. Tapi kalau noise-nya ini kategorinya masih masih ya intinya masuk dalam margin errornya gitu ya, itu sebetulnya bisa kita perhalus istilahnya ya, istilahnya diperhalus. Tapi ya makanya noise-nya kan ada yang dia kategorinya outliers tuh. Makanya sebetulnya sebelum kita melakukan operasi penghapusan noise biasanya kita buang dulu, bikin lakukan nama operasi outliers. Jadi data-data kan, kalau data itu kan sebetulnya idealnya itu kan sebentar, saya lagi buka sesuatu. Idealnya itu kan sebetulnya dia. Uh, Idealnya itu kan sebetulnya uh, data itu kan seperti kurva Bell ya. Jadi idealnya kan data yang diolah itu misalnya kurva Bell yang idealnya. Dan biasanya kalau dalam kurva Bell itu kan kita menghilangkan sisi kiri, sisi kanan, itu kan kita buang namanya outliers. Nah biasanya kalau dengan operasi outliers dulu, baru kita kemudian dapat data yang lebih bersih. Baru kemudian data keduanya itu kita lakukan yang namanya eh, cleansing atau eliminating noise gitu. Jadi noise itu kan sebenarnya data-data yang misleading ya, dan juga bisa melakukan pengaruh yang negatif terhadap data modeling. Jadi operasinya macam-macam ya. Salah satu tadi yang outlier detection itu sebenarnya kalau saran saya biasanya kalau mengolah data, saya lakukan outlier detection and removal itu ngebersihin dulu kiri kanannya atau istilahnya tuh. Kiri kanannya saya bersihin dulu. Kemudian itu kita lakukan yang namanya operasi yang lebih ini, normalisasi data. Itu biasanya normalisasi kalau data ini normal nggak ya? Mana yang nggak, misalnya kalau kita pakai operasi ini, oh nggak normal nih, bisa kita lakukan. Atau kita melakukan operasi yang lebih sempit lagi, misalnya katakanlah discretization data ya. Jadi bagaimana menjadi beberapa kategori. Mungkin saja noise itu terjadi karena kita kategorinya belum tepat. Ya. Misalnya kita kategorinya atau kita clusteringnya belum tepat. Nah, itu bisa jadi noise itu bisa jadi karena belum terjadi clustering atau klasifikasi yang belum tepat juga biasanya. Ternyata kita anggap dia itu noise. Padahal sebetulnya kalau kita lakukan operasi clustering, ternyata dia satu kelompok yang sendiri. Jadi kita lakukan dulu uji coba terhadap data. Kira-kira gitu. Ini siapa yang nanya? Mas siapa yang nanya tadi? Saya Irvin Pak. Pak Irvin ya.
Jadi tidak ada satu jawaban yang tepat. Jadi biasanya kita kalau kita melakukannya dengan satu tools yang benar, ya katakanlah Google Cloud Prep, Data Prep ya, itu biasanya kita punya suatu gambar, oh data ini seperti ini. Karena data kan memang tidak ada yang sempurna juga. Oh ini ada nih labnya nih, Cloud Data Prep nih, nanti boleh juga nih buat tugas. Cuman ngomong-ngomong, kalian Cloud Skill Boost udah siapa yang udah punya batch paling tinggi? Empat-empatnya udah ada 4 belum batch? 4 batch training dan 4 challenge. Kan 4-4 ya. Ada yang udah semua belum? Siapa nih? Ada lapor. Belum ya? Jasin belum ya? Ada laporannya kok. Nah, saya lihat laporannya dulu ya. Penasaran juga nih. Kebetulan kan karena ini program Cloud Skill Boost ini bantuan Google ya, dan kita pengen Pradita ini jadi salah satu universitas atau mungkin ya universitas pertama di Indonesia yang mungkin bisa mencapai eh, kelengkapan dari apa namanya program ini gitu. Jadi ya kita sama-sama lah gitu ya. Oke, coba lihat ini. Oke. Oke. Oh, ini ada. Memang belum ada sih yang komplit empat-empatnya. Tapi kalau saya lihat di sini ada yang komplit. Sebentar, menarik. Coba sebentar. Ya. Nanti data mining ini coba nanti ada tugas untuk ini ya, untuk data prep ya. Kredit dari Cloud Skill bisa cuma satu kok. Anda jalanin aja. Oke, kalau di sini coba saya olah dikit datanya. Saya pengen tahu yang sudah menyelesaikan kursus empat-empatnya siapa nih? Oh, tidak ada. Belum ada yang empat-empatnya, tapi ada yang 3 dari 4 nih. 3 dari 4. Di sini 3 dari 4 ya. Udah dikasih tahu belum sama Pak Andri? Belum ya? Ini nggak bocorin. Ada udah dikasih tahu belum bahwa yang sudah ini? Mahasiswa-mahasiswa ini harus menjadi panutan lah gitu. Udah dikasih tahu belum? Atau biar Pak Andri aja deh. Nggak seru kalau saya kasih tahu. Tapi di sini ini mahasiswa saya kan ada 22 ya. 22 orang. Ini kan kaitannya sama kuliahnya Pak Andri ya, high performance computing ya. Kalau saya lihat di sini dari 22 itu ada, tapi ada juga kayak kalau Mars Firkan itu ada nggak sih namanya di sini? Oh nggak ada. Jadi kalau dari 22 ini 12 itu sudah menyelesaikan 3 dari 4. Which is 12 dari 22 lumayan berarti 50%. Oke. Kemudian kalau yang sudah mendapatkan skill badge atau yang challenge-nya sudah selesai itu yang sudah tadi bukan bukan yang tadi itu yang 12 itu menyelesaikan 3 dari 4 ya. Jadi artinya yang 12 mahasiswa ini yang menyelesaikan 3 dari 4 ada satu. Nah, itu masih jauh nih. Tolong dong. Kemudian yang menyelesaikan 2 dari 4 itu ada 3. Ada 3. Yang menyelesaikan 1 dari 4 itu ada 1 dari 4 banyak nih. Ada 17. Nah, berarti yang lainnya kita minta untuk semangat ya gitu. Nanti saya minta bantuan Pak Handri juga deh ngumumin siapa-siapa namanya. Oke. Ya. Jadi oke. Sekarang ada lagi yang mau bertanya? 10 menit lagi mungkin kita break dulu ya sebelum yang berikutnya.
Oh ya, ini kan kalau tidak salah itu Bu Seruni sudah mengumumkan jadwal UTS ya. Bener ya? Udah ya? Udah diumumkan belum? Karena kan kita hari Rebo 2 minggu lagi itu harusnya UTS. Maaf. Tapi hari Rebo itu kan libur Nyepi kalau nggak salah. Sudah diumumkan belum? Dan kalau pengganti kuliah saya, jadi gini, itu kan UTS itu yang pasti karena online pasti kerjanya online juga. Hanya untuk hari Rabu itu karena libur, itu berarti mana sih? Nah, ini dia nih. Kan seharusnya saya ada dua mata pelajaran tuh ya. Nah, oh salah sistem. Oh salah lihat yang ini harusnya. Nah, itu kan hari Rabu itu ada 2 mata pelajaran, pemanfaatan big data dalam bisnis dan ini ya. Nah, ini kan udah dikit deh. Udah diumumkan belum? Kalau belum saya umumin aja deh. Ini kan hari Rabu tanggal 22 itu libur. Jadi yang diganti itu absennya ya. Jadi kembali saya ulangi, yang diganti itu absensi akadnya. Jadi ujiannya tetap saya laksanakan pada hari Rabu, dan itu biasanya ujian itu saya kasih waktu itu Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, sampai Sabtu jam 24.00, jadi 00 hari Minggunya. Jadi saya kasih kesempatan untuk menyelesaikan ujian UTS online. Ya, tapi karena ini Rabu, libur, yang jadi si akadnya itu saya lakukan di hari Sabtu untuk jam yang sama. Jadi Anda hanya perlu masuk ke si akad untuk absen hari Sabtu. Ya. Ujiannya sendiri tetap hari Rabu, tapi Anda punya kesempatan sampai hari Sabtu atau hari Minggu jam 00.00 untuk menyelesaikan ujiannya. Gitu. Hitung-hitung ada yang puasa nggak di sini? Hitung-hitung sambil inilah nungguin buka. Kalau sudah puasa tanggal 23. Ada pertanyaan mengenai hal ini? Ya ada ya, jelas ya. Jadi artinya hari Rabu karena libur, sistem menyesuaikan dengan libur, tidak ada absensi akadnya ganti pada hari Sabtu ya. Kemudian untuk dari ini untuk UTS sebetulnya seperti yang saya bilang sebelumnya, saya menginginkan bahwa hasil dari mata kuliah ini itu Anda punya sertifikasi kan. Kalau saya lihat saat ini itu yang sudah menyelesaikan sertifikasi IBM Big Data 101 itu sudah ada ini yang pre-UTS ya, pre-UTS, jadi artinya ini yang mana ya? Tunggu dulu. Ada pre-UTS sertifikasi Big Data 101 itu sudah keluar kan ya? Ini saya salah ini, salah. Dan saya tambahkan satu lagi pre-UTS certification Hadoop 101 dari IBM Cognitive Class juga ya. Tolong itu diselesaikan. Saya assign, ini saya salah pencet, harusnya keluar tadi jam 1 kok nggak keluar. Saya ada assign. Jadi sebelum UTS Anda tolong selesaikan 2 certification ini dari IBM. Yang satu IBM yang satunya itu namanya Big Data 101, satu lagi ada Hadoop 101. Mudah kok, ini Anda bisa selesaikan dengan cepat. Kalau yang Big Data 101 itu sudah ada yang menyerahkan 9 dari 21. Jadi tolong yang 12 lainnya tolong selesaikan. Yang sisanya yang Hadoop 101 belum ada ya, baru saya deliver tadi. Oke. Dua-duanya saya bikin
saya mundurin deh yang Big Data One-on-One-nya ya. Big Data One-on-One-nya saya mundurin tanggal 25. Jadi semuanya dua-duanya saya bikin tanggal 25 terakhir ya. Jam 12 malam. Ya, oke. Oke. Ada lagi mau bertanya? Wah, langsung ada yang nyerahin 10. Siapa yang terakhir? Ya, 10. Oke, kita tunggu ya. Ya, certification ini itu paling tidak ada 40% dari nilai tes. Maka jadi Anda punya modal nanti kalau. Silakan kalau ada mau bertanya, kalau tidak, ya kita akhiri dulu. Cukup? Baik. Baik, dengan demikian saya akhiri kuliah pada hari ini Rabu tanggal 8 Maret 2023 Big Data for Business dengan mata kuliah dengan topik pembicaraan adalah Big Data Mining. Semoga informasi ini membantu Anda untuk mengerti mengenai pengolahan dan analisis data dengan Big Data. Jangan lupa ada tugas yang dilakukan dan ini mungkin saya kasih satu exercising juga mengenai data prep menggunakan Cloud Skill Boost yang Anda punya. Kalau ada yang belum punya, bilang sama saya bisa share. Tapi rasanya kalau nggak salah semua mahasiswa di mata kuliah saya ini sama dengan mata kuliahnya Pak Handri, semuanya sudah punya Cloud Skill Boost. Tapi kalau belum ada yang punya, bilang sama saya di Japri atau melalui ketua kelas Mbak Novia bisa kasih tahu, nanti saya share kredit saya. Terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.